Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulistiadina Putri dari Filsafat Hukum J. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hukum dan moralitas. Pengertian hukum dan moral. C.C.T. Simorangkir dan Murjono Satropranoto dalam buku Pelajaran Hukum Indonesia mengatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Sedangkan moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Hukum dan moral menjadi sebuah tema diskursus dan ketegangan yang bersifat abadi. Gairah tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketegangan dua arus pemikiran besar dalam hukum, yaitu aliran hukum kodrat dan aliran positivisme hukum. Bagi aliran hukum kodrat, hukum itu memerlukan moralitas. Sebaliknya, menurut aliran positivisme hukum, hukum itu netral dan bebas nilai. Karenanya, hukum dan moral serta anasir-anasir non-hukum lainnya harus dipisahkan. Fungsional hukum dan moral. Norma moralitas memberikan patokan kepada kita dan perbuatan-perbuatan kita agar disebut bermoral harus sesuai dengan patokan tersebut. Tetapi, terdapat suatu norma yang tidak membebankan keharusan sesuatu mengenai pemakaiannya. Disinilah kita menyentuh adanya hukum. Sebab hukum menyatakan pengertian mengenai sesuatu yang membebankan keharusan tersebut. Hukum menjelaskan keharusan. Pembahasan tentang hubungan antara hukum dan moral adalah salah satu topik penting dalam kajian filsafat hukum. Dalam kajian hukum barat, antara hukum dan moral memang mempunyai kaitan erat, tetapi hukum tidak sama dengan moralitas. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, tetapi moralitas hanya mengikat orang sebagai individu. Dikatakan dalam teori pemisahan antara hukum dan moralitas bahwa hukum adalah suatu hal dan moralitas adalah hal lain. Atau dengan kata lain, hukum dan moralitas tidak selalu sisi lain dari mata uang yang sama. Ini tidak berarti bahwa hakim atau jaksa hanya memberikan perhatian terhadap hukum dan tidak memberikan perhatian kepada moralitas. Sebenarnya, hukum yang baik berasal dari moralitas yang baik, dan moralitas yang baik melahirkan hukum yang baik pula. Moral sebagai landasan hukum. Dalam banyak literatur dikemukakan bahwa tujuan hukum atau cita hukum tidak lain daripada keadilan. Esensi keadilan berpangkal pada moral manusia yang diwujudkan dalam rasa cinta kasih dan sikap kebersamaan. Lon L. Fuller mengatakan bahwa masalah moralitas merupakan bagian dari hukum alam, hanya saja aturan-aturannya tetap membumi. Moral memiliki sifat operasional jika hukum diciptakan untuk menjaga fungsi eksistensial kehidupan masyarakat atau dari tindakan manusia atau sekelompok manusia lain yang berusaha merusak eksistensi itu. Hukum bersatu dan moral. Profesor Dr. Hazairin dalam buku Demokrasi Pancasila menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman, moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri kebinatangan. Hanya hukum yang dipeluk oleh kesusilaan dan berakar pada kesusilaan yang dapat mendirikan kesusilaan. Lebih lanjut, Dr. Muslehuddin menerangkan bahwa hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki akal substansial pada keadilan dan moralitas pada akhirnya akan terpental. Perbedaan serta hubungan hukum dan moral, yaitu hukum membutuhkan moral, kedua hukum itu lebih dikodifikasikan dan dengan demikian lebih pasti dan objektif daripada moralitas yang tidak tertulis. Yang ketiga, hukum mengatur perbuatan lahiriah, sementara moral lebih menyangkut sikap batin manusia. Yang keempat, moralitas adalah isi minimum dari hukum. Yang kelima, sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Yang keenam, tujuan hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia. Kemudian dilihat dari tujuannya, hukum mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bernegara, sedangkan moral mengatur kehidupan manusia sebagai manusia.
Mungkin hanya itu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.